Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Indonesia TV. Hari ini kita bertemu lagi ya di acara Pura atau podcast Ramadan ini, tepatnya di hari yang kelima. Nah, tentu pada podcast kali ini kita sudah kedatangan atau sudah bersama dengan narasumber yang sama dengan pora-pora yang kemarin, karena ini memang kontrak sampai 30 hari atau 29 hari dengan Pak Hamidullah Ida. Selamat sore Pak Ida. Selamat sore. Gimana kabarnya ini kok sudah agak ya redup-redup gimana ya? Tapi tetap sehat. Tetap sehat ya. Banyak kesibukan tapi alhamdulillah sehat. Tetap sehat, tetap produktif ya. Seperti itu. Oke, jadi langsung saja. Ini kita di podcast yang kelima. Dalam artian pengen tahu saja sih, di dalam kehidupan masyarakat itu konsumsi belanja maupun konsumsi yang dimakan sehari-hari itu lebih Pak daripada di hari-hari biasa. Bahkan dalam salah satu penelitian itu menyebutkan 100 sampai 150% dari masyarakat ini budaya konsumsinya di bulan Ramadan ini meningkat dari hari-hari biasa. Kalau Anda memaknainya ini apa ini? Kenapa hal demikian terjadi? Ya, bagi sahabat dan pemirsa dimanapun berada, penggemar Aswajanesia TV, kita tidak bisa memaknai fenomena mengembangnya atau meningkatnya nafsu konsumtif ini sebagai sesuatu yang buruk ya. Pasti ada plus minus, kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihannya sebenarnya masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah saat puasa, mereka itu kenikmatannya luar biasa loh, di dalam rumahnya atau di ruang tamu atau di meja makannya itu ada yang namanya kolak, ada yang namanya teh hangat, ada yang namanya es teh, ada namanya es buah, ada yang namanya kurma, ada yang namanya susu hangat, nanti makanannya pun terek-terek itu bahasa Jawa itu. Nah, artinya itu membuktikan Allah itu menjamin rezeki saudara-saudara kita yang kebetulan menengah ke bawah. Di saat Ramadan mereka alhamdulillah bisa menikmati hidangan seperti itu. Bahkan kalau tidak Ramadan mungkin tidak bisa. Nah, itulah sisi positifnya di bulan Ramadan itu melahirkan kenikmatan bagi saudara-saudara kita yang kebetulan posisi ekonominya itu menengah ke bawah. Namun ini juga ada sisi negatifnya ya. Pertama begini, bahwa ketika kita puasa itu kan banyak karbohidrat yang terbuang ya, atau kurang, karena karbohidrat itu intinya adalah nutrisi atau gizi yang bisa menjalankan fungsi tubuh seutuhnya. Itu bisa didapat dari makanan, termasuk makanan yang berkarbohidrat itu. Nah, tetapi mengapa ketika puasa kita kok kadang malah nafsu konsumtif kita tinggi ya? Iya. Dan sifat asli manusia itu terlihat di saat puasa sebenarnya. Gimana? Dia sederhana atau berhambur-hamburan, yang itu menandakan innal mubadirina kan ihwana syayat, itu tampak juga sebenarnya. Dan itulah yang disebut nafsu konsumtif. Konsumtif itu apa sih? Intinya kita hanya mengkonsumsi. Katakanlah kita punya HP 1 itu aslinya cukup, tapi kenapa kita punya 2 bahkan 3? Nah, itu kita berlebihan itu namanya. Padahal 1 aja nggak habis gitu. Ya habis kan pulsanya. 1 itu cukup sebenarnya. Nah, ini sifat dasar manusia. Siapapun, saya pun kadang seperti itu ya. Artinya kalau saat puasa, wah kini kalau hanya pecel kayaknya nggak enak ini. Harus ada ini ya. Nah, itu kan kadang memang. Nah, tetapi kita harus ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beberapa hadis atau sunnah Nabi ya, yang menganjurkan kita itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Artinya kalau berlebih-lebihan itu memang ikhwana syayatin ya, temannya setan. Dan Nabi pun selalu berpesan bahwa manusia itu yang paling baik adalah mendermakan miliknya, sebagian miliknya itu kepada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak bisa sahur ataupun berbuka dengan yang nikmat. Itu yang mungkin bisa kita ambil ya. Dan pesan Imam Al-Ghazali juga sangat bisa kita jadikan pedoman, bahwa puasa itu seorang yang sufi sebenarnya ya, tidak hanya fikihnya ya, tapi kita harus zuhud. Itu ketika menjelang buka itu ada 2 kemungkinan ya, takut dan akhirnya dia
melakukan hal yang apa ya, tidak sewajarnya manusia umum ya, yang balas dendam ketika Allah, itu kemudian balas dendam. Jadi ketika seorang itu zuhud, kata Imam Ghazali itu, yang dia takutkan ketika puasa itu, dia takut puasanya atau pahala puasanya tidak diterima atau dikabulkan ketika makannya berlebihan. Nah, ini membuktikan bahwa Imam Ghazali pun memberikan pesan bagi kita bahwa jangan terlalu berlebihan dalam berbuka. Bisa jadi dengan berbuka kita yang berlebihan itu mengurangi pahala ataupun substansi ibadah puasa kita. Ini nanti belum lagi nanti mendekati Lebaran, kita wah semakin ramai di mall gitu kan. Semakin ramai, apalagi di pasar ataupun di mall-mall itu kan di hari-hari ke-15 ke atas. Itu kan yang ramai gini. Jadi 1 sampai 15 itu yang ramai di masjid. Ya. Mall dan pasar itu masih relatif sepi ya. Kemudian 15 ke atas ini pindah pergeseran. Nah, ini selalu terjadi tahun bertahun, selalu seperti itu. Itu karakter dasar manusia, tidak bisa kita salahkan ya. Artinya puasa itu kita bisa lihat dari segi metafisiknya, fisiknya, tapi ya tadi prinsipnya wajar-wajar saja, boleh-boleh saja, asalkan walatusrifu itu tadi, janganlah berlebihan. Karena ya seperti satir beberapa guru-guru kita, kiai-kiai kita itu kan ketika bulan Ramadan itu tidak zakat mal, tapi bakal di zakat mall gitu loh. Ya. Artinya kita tidak mengurusi ya hal-hal yang berkaitan dengan uluhiyah, tapi terlalu banyak yang muamalah, bahkan kepentingan pribadi ya. Nah, tetapi ya tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita larang dengan keras bahwa Ramadan itu memang peristiwa ekonomi juga ada, peristiwa ilahiyah ada, peristiwa humanisme ada, semuanya ada, komplit gitu loh. Misalnya peristiwa ekonomi, banyak pedagang itu yang mendapatkan berkah dari puasa. Nah, artinya semakin nafsu konsumtif semakin banyak, buruk bagi dirinya, bagi diri. Tapi baik bagi pedagang. Kebetulan ini pandemi sudah hampir selesai, artinya orang-orang mulai bangkit ekonominya itu dari nafsu konsumtif. Artinya kita tidak bisa memandang sebelah mata, tapi prinsipnya adalah ketika kita berpuasa yang paling baik memang tidak berlebihan. Karena prinsip yang disampaikan oleh Muhammad Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan saya kira ini sangat relevan ketika kita mau balas dendam ketika berbuka puasa. Dan semoga kita bukan tipe orang yang balas dendam saat berbuka puasa dan saat nanti Ramadan menjelang akhir Idul Fitri. Padahal sampainya wah balas dendam ini siang dia nggak makan, padahal tidur ini. Ya, tidur, tidak bekerja, tidak ibadah, tidak itikaf gitu ya. Tidur itu dengan dalil kan ada naum mencoba ibadah seperti itu. Nah, padahal dia ada maksud lain. Malah yang di maghrib ini dia balas dendam. Nah, itu kan juga buruk juga, artinya tidak pas atau berlebihan dalam sesuatu hal, dan ini tentu bukan anjuran dari Nabi maupun dari tidak ada di sunnah itu ya. Ya. Oke, mungkin itu Pak untuk kali ini, kali ini kita akan lanjut besok. Terima kasih waktunya. Baik, sahabat-sahabat Aswad Indonesia TV, silahkan diskusi yang indah ini bisa diambil manfaatnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam puasa Ramadan kali ini. Terima kasih, saya Iri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.